Kita sangat bangga sekali ya bisa Hmm. bisa bisa jadi tempat untuk penyelenggaraan event Hmm. Porsche Sprint Challenge ini gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya faktor support dari balapan itu sendiri, pembalap itu tetap ada kebutuhan untuk berinteraksi dengan sumber daya manusia, dengan resources yang mungkin disiplin engineering dan mekanik. Nah, investasi yang sudah kami coba kreasikan dalam bentuk penyelenggaraan balap dan juga investasi dari sisi sirkuit harus membawa dampak sosial dan ekonomi buat masyarakat sekitar. Hmm. Karena kami ingin memberikan akses sebesar-besarnya dan seluas-luasnya dengan teknologi yang dimiliki oleh Porsche ini untuk terlibat dalam balapan. Kita pengen meng-grooming lah istilahnya ya, mahasiswa-mahasiswa yang selama ini menimba ilmu di Fakultas Teknik Mesin Universitas Mataram untuk mendapatkan experience lebih gitu. Karena memang nanti akan berdiskusi juga dengan para pembalap dan engineer-engineer yang juga mungkin orang asing ya, datang dari Jerman dan juga Mandalika secara sirkuit. Karena di sini ada efek bahwa balapan itu bukan hanya Menara Gading, bukan hanya milik kaum elitis, tetapi juga milik semua, dan juga Mandalika secara sirkuit. Karena di sini ada efek bahwa balapan itu bukan hanya Menara Gading, bukan hanya milik kaum elitis, tetapi juga milik semua. Halo Sobat Unram, balik lagi bareng saya Dina Ayu di Unram Podcast kali ini. Nah, sebelum kita memasuki terkait dengan podcast kita hari ini, Sobat Unram pasti tahu dong ikon pariwisata internasional yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok. Siapa yang gak kenal Sirkuit Mandalika. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat kita sapa dulu. Ada dari Deputi GM The Mandalika ITDC, Bapak Mamet Hussein. Selamat datang Bapak. Selamat sore, Selamat sore, selamat sore Pak. Dan ada juga Bapak Indra Hendradi. Nah, Selamat sore Pak. Selamat sore, Semeton Unram. Iya, beliau merupakan dari bagian Marketing and Communication Director Porsche Sprint Challenge. Nah, ini menarik nih sama Ton Unra. Namun sebelum itu saya ingin bertanya dulu ke Pak Mamet, selaku dari Deputi GM The Mandalika ITDC. Selama ini sudah ada event-event apa aja Pak di sirkuit Mandalika yang sudah terselenggara? Oke, terima kasih. Selama ini mungkin yang paling besar itu adalah MotoGP ya. Ini udah tahun kedua, tahun lalu tuh tahun kedua ya, kedua tiga yang tahun ini akan menggelar tahun ketiga ya tahun ini ya. Terus yang lain ada Asian Road Racing Championship, itu roda dua juga. Itu seperti MotoGP tapi kelas Asia ya, itu kualifikasi di Asia. Mereka tuh hanya touring di Asia. Terus ada beberapa kegiatan track day ya, ada juga Mandalika Racing tim di sana yang akan balapan juga, roda dua juga gitu kan. Nah, mungkin di sini juga kita akan push juga untuk roda 4 ya, untuk lari ke Mandalika juga. Mungkin tahun lalu itu ada teman-teman dari Porsche Sprint Challenge yang menyelenggarakan, seperti itu sih gitu. Wah, luar biasa. Ya. Ini terkait dengan proses Sprint Challenge ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Pak Indra, itu seperti apa, Ya, Pak Indra? oke. Terima kasih Mbak Dina. Sebenarnya kami ini selaku penyelenggara Porsche Sprint Challenge Indonesia. Nah, kebetulan Porsche itu sendiri kan seperti yang mungkin teman-teman Semeton Unram juga sudah mengetahui bahwa Porsche ini adalah sebuah brand mobil yang cukup terkenal di seluruh dunia dan ini diproduksi oleh Porsche Jerman gitu ya. Nah, kami ini jujur sudah melakukan kerjasama ini dengan Porsche ini prosesnya panjang. Dari 2022 tuh kami memang ketika awal-awal MotoGP itu hadir di Mandalika, kebetulan kami dan tim tuh sempat diundang hadir di Mandalika. Nah, itulah sebetulnya yang menginspirasi kami selaku organizer dari Porsche Sprint Challenge. Waktu itu kita belum ada kerjasama sama sekali dengan satu brand mobil manapun. Tapi kita waktu itu kebetulan sempat hadir di event pertama MotoGP. Kita melihat bahwa untuk pertama kalinya Indonesia ini menjadi penyelenggara kembali MotoGP, dan kali ini bukan berada di Pulau Jawa, yaitu di Lombok. Nah, kami lihat secara infrastruktur, secara layout sirkuit,
kemudian keindahan alam, ini menurut kami terinspirasi karena ini sangat luar biasa. Pertama buat exposure di tayangan TV, kemudian juga untuk potensi pariwisata dan lain-lain. Nah, di situ kami terinspirasi untuk berusaha berkreasi dalam hal ini menjadi penyelenggara khususnya roda 4 gitu. Karena apa? Kami ini adalah para pelaku dulunya menyelenggarakan balap itu roda 4 gitu. Dan juga ada beberapa rekan-rekan kami, Mas Bagus Hermanto dulunya adalah pembalap single seater. Di single seater tuh yang mobil sejenis formula ya gitu ya, di tahun 90-an dari go-kart, terus kemudian berkarir di single seater. Kemudian juga ada Mas Ananda Mikola gitu ya. Kami memang orang-orang yang sering berkecimpung di dunia balap mobil, bukan balap motor gitu. Nah, kami pikir kalau Mandalika ini hanya digunakan untuk roda 2, sayang sekali investasi dari pemerintah dengan sirkuit seindah ini hanya dipakai untuk balapan di roda 2. Nah, akhirnya di pertengahan tahun 2022 itulah kami berusaha mencari-cari partner. Kemudian kami juga akhirnya menemukan partner yang menurut kami terbaik karena Porsche itu sebetulnya adalah brand yang sudah berpengalaman menyelenggarakan balapan dari tahun 90-an gitu. Wow. Bahkan dari tahun 60-an, tapi kalau yang mengkhususkan diri untuk balapan yang sifatnya one make race itu artinya satu, kalau kita bilangnya istilahnya satu grid ya, itu mobilnya harus speknya sama, bannya sama, yang membedakan hanya skill pembalap gitu. Jadi nggak boleh ada mobil yang modifikasinya lebih lebih kencang daripada yang lain. Nah, ini dilakukan Porsche dari tahun 90-an. Kalau brand-brand lain ini mungkin melakukan ini tidak sekonsisten brand Porsche lah. Dan kalau dilihat, ini kalau kita namakan sebagai liga balap, Porsche ini punya 34 liga balap di seluruh dunia. Dan syukur alhamdulillah di 2023 pihak Porsche dari Jerman langsung memberikan license-nya untuk kami menyelenggarakan balap mobil Porsche Sprint Challenge Indonesia namanya gitu ya. Jadi ini adalah brand kami, Porsche Sprint Challenge Indonesia, dan ini adalah franchise yang diberikan oleh Porsche Jerman langsung ke Indonesia. Wow. Kita part of Porsche Motorsport Family. Jadi di seluruh dunia itu ada 34 kejuaraan, kita yang ke-34. Bayangkan, liganya sendiri ada 34. Sementara satu liga sendiri bisa isinya 10-20 mobil dan di seluruh dunia. Nah, kita ini patut bangga karena ini diberikan ke kami dan kami ini di Indonesia dan akhirnya kami membalap di Mandalika gitu. Kenapa menjadi menarik? Karena kalau kita lihat bahwa di Porsche Motorsport ini jenjang Porsche Sprint Challenge ini sebetulnya termasuk yang paling awal lah ya. Setelah kita berhasil menjadi juara gitu, kalau pembalap jadi juara di Porsche Sprint Challenge, dia bisa balapan di Porsche Carrera Cup Asia di regional. Nah, kalau selesai di situ juara juga, dia bisa ke Porsche Super Cup di Eropa. Dan ujungnya adalah balapan ketahanan di Le Mans. Jadi Porsche sendiri punya universe dan piramid di mana itu sifatnya berjenjang. Dan karena ini diberikannya license-nya ke kami, dan kami ini bangga memiliki program bernama Porsche Sprint Challenge Indonesia, karena bisa dilihat, dicek sampai sehari ini tidak ada namanya Porsche Sprint Challenge Malaysia, tidak ada namanya Porsche Sprint Challenge Singapura, atau Porsche Sprint Challenge Thailand. Jadi kepercayaan ini diberikan khusus ke kami dan kami ingin membawa bakat-bakat dari balap, baik itu yang sifatnya pembalap atau mekanik, engineer, untuk ayo kita masuk ke program ini supaya kita bisa menaikkan skill dan network dan juga kemampuan melalui sesuatu hal yang memang sudah dirancang oleh Porsche. Gitu. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan sirkuit Mandalika. Wow, ya. Berarti Pak Mamet ini event balap pertama roda 4 ya yang diselenggarakan di dan ini sirkuit Mandalika. menurut saya ya kebanggaan juga karena ini top of the line-nya roda 4 sebenarnya, karena yang ada di belum pernah ada, terus ini yang pertama kita langsung aim yang paling top gitu kan istilahnya. Dari gitu. terselenggaranya event yang pernah dilaksanakan sampai Januari 2024 ini Pak, bagaimana pihak ITDC melihat adanya event yang sudah diselenggarakan oleh Porsche ini Pak? Ya, kita sangat bangga sekali ya bisa jadi tempat untuk penyelenggaraan event Porsche Sprint Challenge ini gitu ya. Kita sebenarnya mendukung Mbak Kali dan kita juga berusaha
agar event ini bisa sustain ya, karena kan ya seperti kita lihat ini kan kalau kalau mungkin nanti kita bisa kasih beberapa foto dan lain-lain ke pihak Unram untuk lihat ya, itu mobil itu tuh proper mobil balap gitu kan. Jadi kita pengen terus mensupport apapun yang apapun kita bisa untuk biar penyelenggaraan balapnya lebih sustain di sini gitu kan, gitu dari segala, mungkin dari aspek komersial juga, dari nanti pembuatan side event gitu kan, gitu dari lain-lain ya gitu kan. Sebenarnya kita kemarin sudah trial ya di penyelenggaraan seri pertama ya, seri pertama ya, ada side event gitu, dan itu cukup baik impactnya. Jadi masyarakat jadi pengenalan gitu kan. Tapi kan karena kita juga mesti mencari sponsor nantinya kan untuk bantu untuk biar side eventnya lebih meriah gitu kan, dan bisa mengundang banyak orang datang untuk ke sirkuit ya. Kita mencoba jauh-jauh hari untuk kolaborasi gitu kan, udah ada kolaborasi yang kita lakukan gitu untuk event ini gitu. Berarti dampaknya untuk kawasan pariwisata dengan adanya Porsche Prince Challenge ini agak meningkat ya Pak ya? Betul, meningkat. Jadi sebenarnya tugas saya yang paling berat ya. Jadi kita kan kalau MotoGP kan cuman paling ya 2 minggu lah ya periode of orang datang ke sini, terus ada pekerja dan lain-lain dan banyak ya gitu. Jadi saya tugasnya untuk menciptakan excitement lain gitu kan, nggak cuma nantinya cuma balapan tapi mungkin musik dan lain-lain gitu. Jadi mungkin saya targetkan ini Porsche yang kedua ya, yang ada 3 ya. Jadi ada ARC, ada MotoGP sama Porsche. Kita butuh 2 excitement lain. Satu sih biar 1 tahun tuh ada 5 paling nggak minimal excitement di Mandalika, biar secara secara ekosistem pariwisata lebih matang gitu kan, gitu, connectivity lebih matang. Jadi kita coba deh mengakomodir beberapa event yang menurut kita sangat strategis dan bagus ya gitu kan, gitu. Dan kita lihat ini Porsche juga sebenarnya, Porsche ini selain bisa berdatang excitement, kita juga lihat kan meningkatkan investasi juga di Mandalika, karena ya nyimpen kan kita daerah ekonomi khusus di Mandalika kan. Jadi di situ kita sebenarnya pengen menguatkan prestasi itu untuk dapat sering dapat atau ada lebih banyak yang datang Porsche untuk beli mobil dan ditaruh di Mandalika, seperti itu sih gitu. Wah, luar biasa. Ini juga Porsche Prince Challenge ini ajang bergengsi Pak ya. Tadi yang disampaikan Pak Indra, ini tumben Porsche Prince Challenge Indonesia, nggak ada tuh Porsche Prince Challenge Malaysia dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan brand dari Jerman ya Pak Indra ya. Brand dari Jerman. Saya mau nanya nih Pak Indra, apakah dari pihak Porsche Prince Challenge itu membuka ruang untuk mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman lebih di Porsche Prince Challenge ini Pak? Iya, oke, mungkin pasti itu Mbak. Jadi memang kalau kita lihat bahwa kita dengan membawa brand kita nih, Porsche Sprint Challenge Indonesia ini, bukan hanya kita ini adalah event balap. Jadi kita harus lihat dengan kacamata yang dengan perspektif yang jauh lebih luas, bahwa Porsche Sprint Challenge ini sebenarnya adalah sebuah platform. Karena kalau unsur balap kita lihat, memang yang paling menonjol itu adalah pembalapnya. Karena juara 1, juara 2, juara 3, bahkan prestasi bisa kalau pembalap sudah menjadi juara itu naik kelas lagi ke Carrera Cup Asia dan lain-lain. Tapi sebenarnya faktor support dari balapan itu sendiri, pembalap itu tetap ada kebutuhan untuk berinteraksi dengan sumber daya manusia, dengan resources yang mungkin disiplin engineering dan mekanik. Nah, di situ kami bekerja sama erat dengan namanya Porsche Motorsport, karena Porsche Motorsport itu juga ingin memastikan bahwa semua mobil yang disediakan nama Porsche itu performanya sama, dan performanya itu harus semuanya prima gitu. Saat ini kami dibantu oleh teknisi-teknisi khusus yang memang sudah berpengalaman puluhan tahun, utamanya dari Jerman sendiri. Mereka hadir, bule-bule itu hadir untuk menganalisa keadaan mobil setiap kali turun dipakai latihan atau kualifikasi dan lain-lain. Dan ada juga beberapa dari regional ya, utamanya dari Malaysia gitu, karena memang Malaysia itu industri balapnya semenjak ada sirkuit Sepang di tahun 90-an itu mereka sudah mengembangkan resourcesnya sampai ke teknisi, sampai ke mekanik dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kami melihat, kami sepakat bahwa kami dan ITDC dan MGPA bahwa investasi yang sudah kami coba kreasikan dalam bentuk penyelenggaraan balap dan juga investasi dari sisi sirkuit harus membawa dampak sosial dan ekonomi buat masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu kami saat ini, terima kasih atas undangannya Mbak Dina, kami hadir di podcast ini
intinya kami ingin sosialisasi program bahwa kami ke depan pihak Porsche Sprint Challenge ini ingin berkolaborasi dengan Universitas Mataram, khususnya dengan Fakultas Teknik Mesin, karena kami ingin memberikan akses sebesar-besarnya dan seluas-luasnya dengan teknologi yang dimiliki oleh Porsche ini untuk terlibat dalam balapan. Artinya apa? Kami akan membuka kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Teknik Mesin Universitas Mataram untuk bisa join di championship kita dan juga magang. Wow. Artinya nanti akan ada praktek, transfer of knowledge gitu dari pihak Porsche Motorsport untuk mempelajari mobil balap Porsche ini gitu. Tentunya untuk membantu para pembalap kita lah gitu. Mungkin performa kurang harus dianalisa, ini kurang di mana segala macam, sehingga mahasiswa teknik mesin dari Universitas Mataram ini bisa tereskalasi secara keilmuannya gitu. Jadi bukan hanya ujian teori atau di kelas gitu belajar, tapi langsung praktek di otomotif, dan otomotifnya ini bukan otomotif reguler, langsung motorsport. Dan motorsportnya ini karena kami di Porsche, ya kita certified by Porsche. Dan juga ya karena kita sekarang juga di era informasi, era digital, patut diketahui bahwa event yang terlaksana di Mandalika dan juga program apapun, termasuk juga nanti ketika program magang dengan mekanik ini juga bisa dilakukan dengan Universitas Mataram, ini juga bisa terekspos di level regional dan internasional, karena Porsche Motorsport itu juga punya sosial media dan lain-lain. Ini kita bisa ekspos ini. Dan kami tidak sendiri, jujur kami menginisiasi program ini atas dukungan penuh dari Pertamina Pertamax Turbo. Wah, gitu. luar biasa. Karena harapan dari Pertamina dengan Pertamax Turbo itu adalah bagi Pertamina itu adalah sebuah kewajaran untuk terlibat di motorsport. Gitu. Selama ini Pertamina dengan produk-produknya baik Pertamax Turbo maupun Fastron itu selalu terlibat di event-event otomotif gitu, baik motorsport, roda 2, roda 4. Kalau nggak secara penyelenggaraan, ya tentunya juga secara tim atau pembalapnya yang disupport gitu. Nah, kali ini kita bikin berbeda gitu. Kita support balapannya, yes, itu adalah faktor yang sudah umum. Kami wajib diketahui juga mungkin buat publik ya, mobil sekelas Porsche itu bensinnya adalah Pertamax Turbo. Wow. Jadi orang kan suka bertanya, mobil balap ini bensinnya apa ya gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Tapi saya bisa jamin bahwa bensin yang dipakai oleh seluruh peserta itu adalah Pertamax Turbo, dan ini sudah di-approve oleh Porsche Motorsport International. Jadi artinya kualitas bensin kita sudah layak untuk dipakai di mobil sekelas Porsche, dan mobilnya juga bukan mobil umum, mobil balap. Dan pihak Pertamina cukup happy dengan adanya kerjasama ini, karena bensinnya benar-benar dipakai, bukan hanya sekedar branding. Nah, program ini kita ekstensifikasi di season kedua ini dengan kerjasama dengan Pertamax Turbo, Porsche, dan juga Mandalika. Kita pengen menggrooming lah istilahnya ya, mahasiswa-mahasiswa yang selama ini menimba ilmu di Fakultas Teknik Mesin Universitas Mataram untuk mendapatkan experience lebih gitu. Tidak menutup kemungkinan mungkin setelah kita jalankan program ini ke depan, bisa aja kita eskalasi program ini sehingga kita bisa mengirim 1-2 talenta mekanik dan engineering kita untuk berkompetisi di Carrera Cup Asia regional gitu. Jadi bukan hanya di Mandalika, kami juga bisa bawa ke environment Porsche Motorsport yang lebih tinggi lagi tingkatannya gitu. Wah, luar biasa. Yeah. Nah, ini jadi kesempatan emas untuk para semeton Unram. Ini magang bergengsi lainnya yang semeton Unram bisa ikuti ya. Ini langsung narasumbernya dari Porsche Prince Challenge. Yeah. Nah, pasti semeton Unram banyak bertanya nih Mas Indra. Kalau misalnya ikut magang di Porsche Prince Challenge itu pasti ada seleksinya dulu ya Mas Indranya. Pasti ada seleksinya dulu dan lain sebagainya macamnya, agar semeton Unram bisa menyiapkan diri dari sekarang. Sebenarnya Porsche Prince Challenge itu membutuhkan mahasiswa seperti apa yang akan diajak kolaborasi juga dalam berbagai kegiatan yang ada di sana. Oke. Jadi mungkin kalau kami sih sebetulnya ingin, kalau memang untuk mahasiswa yang ingin bergabung gitu, itu kalau boleh tuh mungkin sebanyak-banyaknya mahasiswa gitu. Tapi memang karena kami mengikuti beberapa program dan standar yang ada, Porsche Sprint Challenge itu punya kriteria-kriteria gitu ya. Yang paling inti adalah pertama,
mungkin mahasiswa bisa mempersiapkan diri. Yang perlu diasah adalah bagaimana mempersiapkan secara komunikasi berbahasa Inggris juga punya kemampuan yang cukup. Karena memang nanti akan berdiskusi juga dengan para pembalap dan engineer-engineer yang juga mungkin orang asing ya, datang dari Jerman atau dengan orang Malaysia dan orang China gitu, di mana faktor bahasa itu juga menjadi salah satu kriteria yang mungkin untuk memudahkan kita berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin motivasi dan dedikasinya untuk terjun di dunia engineering dan mekanik ini juga harus 100%. Karena dunia balap ini is all about commitment. Harus fokus, harus tekun, harus teliti gitu. Kalau kita inisiatifnya tidak ada, ketekunan kurang dan ketelitian kurang, balapan itu tidak pernah menunggu. Kalau kita meleng sedikit pasti ada kejadian gitu. Nah, kalau kita tidak teliti pasti jadi masalah gitu. Jadi balapan itu memang orang dituntut ketelitian, ketekunan, fokus dan dedikasi dan komitmen ya, memang karena dunia balap itu semua hitungannya split second. Kita lupa ngencengin baut itu pasti mobil bermasalah. Bahkan bisa terjadi bahaya dan lain-lain gitu. Kalau kita lupa ngecek ini, ngecek itu ya mungkin mobilnya akan performanya menurun dan lain-lain. Jadi memang motivasi harus tekadnya full dan full komitmen dan fokus gitu. Nah, yang ketiga mungkin karena sekarang era informasi, dunia digital dan segala macam, harus membiasakan diri mungkin nanti akan ketemu dengan podcast-podcast seperti ini di sirkuit gitu ya, nanti diwawancara dengan media, karena ini juga merupakan sebuah talenta atau duta yang perlu diekspos ke publik. Publiknya selama ini kan nggak tahu, kan mungkin orang taunya Porsche balapan itu hanya orang-orang kaya atau mungkin sirkuit Mandalika buat yang doyan balap segala macam. Tapi di situ tuh ternyata ada talenta mekanik, ada talenta engineer segala macam yang which is mahasiswa gitu. Yang which is sebenarnya ada juga yang montir gitu segala macam ya. Which is sebenarnya ini kan is a general public yang memang akhirnya masuk kecemplung di industri motorsport. Ini memang kita masih tahap-tahap awal, tapi saya ingin ke depan motorsport kita juga nggak boleh yang paling belakang di regional. Kita nggak boleh kalah sama Malaysia yang sudah menjadi industri. Kita nggak boleh kalah dengan Thailand yang sudah menjadi industri. Jadi ke depan tuh industri motorsport kita semakin berkembang. Semakin kita berkembang, semakin banyak pembalap, semakin banyak mekanik, semakin sering juga event di Mandalika nantinya gitu. Tentunya para wisata juga akan ter-attract gitu. Nah, gitu. Jadi ini semua menjadi visi bersama kami di Porsche Sprint Challenge dengan dukungan penuh dari Porsche Jerman dan juga tentunya visi yang sama yang dimiliki oleh Pertamina melalui Pertamax Turbo dan juga Mandalika secara sirkuit. Karena di sini ada efek bahwa balapan itu bukan hanya Menara Gading, bukan hanya milik kaum elitis, tetapi juga milik semua karena yang terlibat banyak gitu, secara penyelenggaraan, secara event, secara engineering, secara mekanik, ini melibatkan banyak orang gitu. Jadi bukan hanya Menara Gading berdiri sendiri elit karena balapannya mungkin mobil mahal gitu segala macam, bukan. Tapi kita pengen ini bahwa ini memang sophisticated technology, di situ ada knowledge, ada transfer teknologi. Nah, kami harapkan mungkin kalau perlu keterlibatan dari mahasiswa perempuan juga mungkin kalau ada, itu sangat kita harapkan. Karena itu menjadi faktor yang membuat perspektif motorsport itu berbeda. Kita itu udah emansipasi wanita di dunia balap tuh sudah mulai digaung-gaungkan dari kira-kira 20 tahun yang lalu gitu. Banyak pembalap wanita yang sekarang ada kelasnya juga sendiri segala macam ikut membaur gitu dari sisi pembalap. Tapi kan akan sangat menarik ya kalau misalnya kita bisa mengangkat mekanik tapi perempuan gitu. Nah, karena itu juga yang menjadi visi kita di Porsche Sprint Challenge, visinya Porsche di Jerman dan juga visinya Pertamina. Wow, gitu. Luar biasa. Nah, itu tadi semua tahun Unram ada dibahas tentang kesetaraan gender perempuan di dunia balap ya, Mas Indra ya. Keren gitu. Keren banget. Apalagi kalau misalnya di teknik perempuan itu jarang ya, bisa 1, 2, 3 orang. Sekalinya lulus jadi ratunya teknik gitu, diarak-arak luar biasa, selebrasinya keren banget. Jadi Semoton Unram ini kesempatan emas untuk Semoton Unram berkolaborasi langsung dengan Porsche Sprint Challenge Indonesia. Itu sudah di-spill nih tadi oleh Mas Indra. Mahasiswa seperti apa yang dibutuhkan nantinya yang bisa diajak kerjasama. Dan kita juga mau tahu nih Mas Indra, output apa yang akan dirasakan mahasiswa ketika bisa magang di Porsche Sprint Challenge ini, Mas Indra? Ya, itu untuk output saya rasa akan tidak terbatas, Mbak. Karena kalau sekedar kita ngelihat untuk kita bisa masuk ke knowledge transfer teknologi sehingga bahkan ketika dia lolos seleksi awal, kami akan mencari kurang lebih 10 ya, yang akan kita kontrak selama season.
dan nanti di akhir musim mungkin akan kita bawa juga ke Shanghai atau Wow. salah satu balapan di Asia gitu. Karena kita juga pengen dia merasakan kompetisi bukan hanya di Mandalika tapi dia terekspos apa yang terjadi di balapan di yang skalanya regional gitu. Jadi saya harap mungkin dari seleksi awal nanti kita akan coba seleksi menjadi 10. Nah, 10 ini saya evaluasi. Kami di Porsche tentunya dengan pihak Pertamina kami akan mengevaluasi yang mana yang memiliki knowledge lebih cepat gitu, kerjanya lebih disiplin, fokusnya tidak terganggu, dan tentunya sosial medianya juga makin berkembang ya, karena kita juga pengen mengedukasi dan masing-masing peserta ini saya harap juga memiliki sosial media yang cukup bagus secara followers dan engagement, sehingga nanti seluruh faktor itu akan memberikan pengalaman lebih sehingga disertified oleh Porsche. Nah, sampai tahap itu proses magang ini sudah cukup menaruh modal yang lebih dari cukup saya rasa untuk Iya, di CV bahwa dia pernah disertify sama Porsche. Nah, itu akan membuka horizon atau pintu yang lebih terbuka lebar lagi karena mungkin ke depan bisa jadi salah satu tim di Asia gitu menarik dia untuk akhirnya berkarir di motorsport tingkat regional. Atau mungkin dari pihak sponsor kami Pertamina juga tertarik karena ternyata pengetahuan mekanika dan engineeringnya gitu. Jadi membuka juga peluang baik dengan sponsor kami di Pertamina, baik dengan Porsche di motorsport di Asia, atau sejelek-jeleknya ini juga bisa menjadi mentor buat adik-adik di batch-batch yang berikutnya. Wow. Gitu kan. Jadi intinya ini selalu win-win terus gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang masuk di program ini terus outputnya ini hanya sedikit gitu. Outputnya pasti akan sangat banyak gitu. Karena ketika kita mengadakan ini kita rencananya kita kontrak juga panjang dengan pihak Mandalika. Kita harap setiap tahun itu kita cari seleksi mahasiswa baru lagi gitu. Kalau yang lama-lama mau stay dengan kita masih oke, nanti kita akan menjadi mentor di program berikutnya. Wih, gitu. keren banget. Keren banget. Saya juga jadi penasaran nih dari kacamatanya Pak Mamet nih, Pak. Bagaimana Pak Mamet melihat kerjasama yang akan dilakukan Porsche Sprint Challenge Indonesia dengan Universitas Mataram, Pak? Ya, sebenarnya nggak cuman dari Porsche Sprint Challenge, kita juga terbuka dengan, kita kan wilayah pariwisata ya, jadi akan banyak juga opportunity ya. Sekarang mungkin pintunya adalah Sprint Challenge ya gitu. Jadi buat saya kan kita harus menjaga sustainability dari mitra-mitra kita untuk bisa menyelenggarakan balap di sirkuit Pertamina Mandalika ya. Jadi kita mensupport kira-kira apa lagi yang perlu kita support ya gitu. Jadi mungkin saya secara sedikit ya, Mandalika kan juga lokasinya bukan lokasi yang gampang diraih ya, apalagi para pemilik-pemilik ini juga domisilinya kebanyakan di Pulau Jawa ya gitu. Jadi untuk mereka itu menyelenggarakan balap ya di Mandalika itu butuh biaya yang lumayan besar dari sisi logistiknya, terutama kan karena ini kan mereka ada keluarganya atau teman-temannya atau mekaniknya atau timnya balap itu untuk terbang kan butuh biaya yang nggak kecil ya gitu. Jadi kita pengen membantu kira-kira apalagi yang bisa membuat cost penyelenggaraan lebih ringan untuk bisa diselenggarakan di sirkuit Mandalika gitu. Jadi mungkin titik breakthrough-nya kita mau lihat yang Porsche dengan beberapa support dari tim atau mekanik dari yang ada di Lombok itu bisa terjalin dengan baik gitu kan, terutama mahasiswa dari Unram gitu. Jadi setelah itu kan pasti cost akan, tadinya kan mungkin bisa dilihat mereka mekanik dari luar Indonesia itu banyak gitu kan, kurang lebih 35 Mas Indra ya kalau salah ya gitu. Ya, jadi itu bayangin kan 35 bayar flight, bayar penginapan dan lain-lain, itu kan costnya besar ya. Kalau nanti mungkin kita harapkan tahun kedua atau tahun ketiganya mungkin pengurangan gitu kan ya, pasti urusannya dengan biaya kan. Jadi dan mungkin kita bisa membuka lapangan kerja atau opportunity baru dari masyarakat Lombok untuk bisa ikut partisipasi di penyelenggaraan balap yang ada di sirkuit Mandalika. Seperti itu sih gitu. Luar biasa. Support dari Porsche Sprint Challenge Indonesia, support dari Mandalika ITDC, berkolaborasi langsung dengan Semeton Unram. Ini kesempatan emas nih menurut saya. Nggak boleh disia-siakan ini Semeton Unram. Dan tadi kita juga sudah dengar banyaknya giat-giat yang sudah dilakukan Porsche Sprint Challenge Indonesia, Mandalika ITDC yang ingin berkolaborasi dengan Universitas Mataram. Jadi Semeton Unram
Unram, untuk kamu yang ngerasa bahwa wah saya bisa nih magang di Port Prince Challenge Indonesia, pantengin terus informasi-informasi yang akan diberikan official Unram. Pastikan teman-teman menjadi bagian untuk memajukan Indonesia bersama Port Prince Challenge Indonesia dan Mandalika ITDC. Oke, mungkin untuk mengakhiri podcast kita kali ini, kita bisa mendengar closing statement dari Pak Mamit terlebih dahulu. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan dan keterbukaan dari Universitas Unram untuk berkolaborasi dengan ITDC dan Mandalika plus dengan Porsche ya. Mungkin kita berharap kedepannya akan banyak kolaborasi lain karena kan di sini kan tempat pariwisata kan akan berkembang ya. Pasti kita akan ada mitra-mitra baru di Mandalika gitu kan, yang mungkin bukan cuma balap tapi lebih ke pariwisata dan lain-lain ya, di ekoturism atau di sport tourism yang lain gitu kan. Jadi kita harap kolaborasi dengan pihak Unram lebih banyak terjalin. Mungkin ini sebagai kick off aja, sebagai awalan gitu. Nantinya kalau sudah semua mahasiswa sudah tahu, jadi kita akan banyak kolaborasi lain. Jadi itu sih dengan jurusan lain juga gitu tentunya gitu. Luar biasa. Ya. Closing statement dari Pak Indra. Iya, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih pertama kali telah dibukakan kesempatan juga untuk berkolaborasi dengan Universitas Mataram, dan juga saya juga ingin berterima kasih terhadap ITDC dan Mandalika, karena kalau kita bisa analogikan sebenarnya lahirnya ini mungkin di Mandalika nih program ini, ya kan? Tapi sebetulnya resource-nya, SDM-nya mungkin disediakan dari Universitas Mataram kalau kaitannya dengan program magang kita ini ya, magang kita. Nah, kemudian dari sisi transfer teknologinya di-provided oleh kami di Porsche Sprint Challenge. Jadi saya harap kolaborasi ini bisa jalan bukan hanya sekali tapi justru bertahun-tahun gitu. Dan mungkin yang terakhir saya juga harus ucapkan terima kasih yang mungkin sangat besar buat dukungan dari sponsor kita, khususnya di program magang ini adalah kami mendapat dukungan dari Pertamina dan dari bensin Pertamax Turbo gitu. Jadi dengan visi yang memang sudah kami diskusikan dengan pihak mereka, sehingga program ini akhirnya bisa kami laksanakan insya Allah di musim kedua ini. Gitu. Wah, luar biasa. Sebelum kita closing nih kayaknya Pak Indra, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Saya penasaran banget, apakah program kerjasama atau magang ini sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ya, mungkin kalau dari sisi program magang mekanik dan entrepreneur ini, kalau di Indonesia ini adalah yang pertama kali. Di Indonesia yang pertama kali? Ya, Wow. tapi kalau di Porsche Motorsport sendiri, ya, kami sudah melihat program ini dilakukan sebanyak 2 kali. Mereka sudah batch kedua, dan di Malaysia mereka melakukan ini gitu. Kebetulan waktu itu pendukung utamanya kalau kami kan dari pihak sponsor kami kan adalah Pertamina. Kalau di Malaysia tuh kalau nggak salah didukung langsung oleh pemerintahan setempat, kesultanan setempat yang di daerah Sepang gitu. Dan juga ada perusahaan energi juga di situ gitu yang terlibat gitu. Jadi kami kurang lebih hampir mirip. Bedanya kali ini kami eksklusif dengan Universitas Mataram. Wow. Kalau mereka itu mungkin mereka buka ya, lebih open ya gitu ya. Tetapi ada perusahaan energinya, kemudian juga ada kesultanan setempat, kemudian juga ada universitas-universitas. Kalau kita nih kurang lebih semuanya eksklusif lah gitu. Porsche-nya eksklusif, universitasnya eksklusif, Mandalikanya pun eksklusif, dan sponsor kami eksklusif gitu. Wah, ini tambah menggairahkan untuk rekan-rekan Semoton Unram dari program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Mataram. Ini pertama di Indonesia, batch pertama. Luar biasa, ini magang bergengsi luar biasa loh Semoton Unram. Nantinya juga akan jadi mentor juga ya ke depannya. Boleh. Dan mungkin saya tambahkan sedikit, tadi sudah juga disinggung sama Pak Mamit gitu, bahwa memang saat ini kita banyak tenaga kerja asing yang memang standarnya Porsche lah ya, karena kita penyelenggaraan balap itu memang mobil tuh harus keadaan prima, kalau ada accident juga harus selesai dengan cepat dan lain-lain. Tapi memang spirit kita dengan sponsor kita di Pertamina itu ingin sumber daya manusia kita ini tereskalasi gitu. Jadi kalau bisa lama-kelamaan season 1 kita masih menggunakan full asing, mungkin berkurang 10%, 20%, 30%, hingga mungkin tahun kelima itu kita udah 100% tenaga mekanik kita dan engineer kita harus dari SDM lokal Lombok gitu. Misalnya seperti itu. Target kita seperti itu. Karena gini, kalau kita balik kan bisa kan pemikiran gitu. Kalau orang Malaysia dan orang
Australia atau itu bisa bekerja di sini, kenapa nggak kita bisa kerja di Malaysia dan lain-lain Benar. gitu. Nah, tapi titik awalnya harus dimulai di Mandalika gitu. Titik awal dimulai dari Mandalika. Berarti kita bisa sebut dari Mandalika untuk Indonesia, Pak ya. Benar. Untuk Dari Asia. Mandalika. Untuk Asia, untuk Iya, dunia. Untuk dunia. Untuk dunia. Jadi kita step by step. Wah, luar biasa. Dan Semeton Unram, jangan ragu-ragu, langsung aja nanti nyari informasinya di Instagram official Unram untuk ajang bergengsi luar biasa nantinya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedatangannya Pak Indra, Pak Mamet yang sudah terima memberikan kasih. banyak banget pengetahuan, wawasan untuk Semeton Unram dan siapapun yang menonton podcast ini. Terima kasih banyak Terima Pak kasih, Indra. Semeton Terima Unram. kasih Pak Semeton Mamet. Unram, terima kasih. Terima kasih Mbak Oke, Dina. terima kasih Pak, terima kasih. Dan Semeton Unram, kita akhiri podcast kita kali ini. Informasi lainnya teman-teman bisa dapatkan di Instagram official Unram dan platform lainnya dari official Universitas Mataram. Kita akhiri dan jangan lupa tonton podcast selanjutnya yang tentunya akan memberikan pengetahuan dan wawasan untuk Semeton Unram. Sampai jumpa di Unram Podcast selanjutnya.